Kita manusia ditakdirkan Allah sebagai makhluk yang terbatas. Dikasih mata juga cuma 2. Tidak bisa melihat ke belakang, kecuali kita menoleh ke belakang. Bisanya hanya melihat ke depan, itu pun terbatas dan dibatasi dengan jarak pandang. Kalau toh ini kita bisa menoleh ke kanan ke kiri, bisa menoleh ke atas ke belakang. Itu juga berarti ketika kita menoleh ke belakang tidak bisa melihat ke depan. Ketika kita menoleh ke atas kita juga tidak melihat ke samping kanan dan kiri kita. Telinga kita juga cuma 2. Daya pendengaran kita juga terbatas dan dibatasi. Kira-kira 2 kilometer masih bisakah mendengar? Tangan kita juga cuma 2. Yang itu berarti kita hanya bisa mengerjakan 1 pekerjaan sekaligus atau 2 pekerjaan sekaligus. Indra-indra itu adalah penginput data untuk otak kita, otak berpikir kita. Dengan keterbatasan penginputan data seperti itu, apakah akal kita juga tidak terbatas? Mau yang namanya Habib, mau namanya Ustadz, mau namanya Nyai, mau Nyai, namanya Ustadzah. Mereka manusia, sama-sama manusia yang juga mengalami takdir yang sama sebagai makhluk yang juga dibatasi, terbatas. Wujud dari manusia itu ditakdirkan Allah sebagai makhluk yang lemah. Dengan semua kenyataan itu, apapun yang dikatakan oleh orang-orang yang menganggap diri mereka suci, disucikan dengan label-label keagamaan, apakah harus membuatmu lebih percaya kepada ucapan mereka daripada ucapan Allah? Ketika kamu dikatakan kamu laknatullah, ketika kamu dikatakan kamu hina, ketika kamu dikatakan perkataan-perkataan buruk, mana yang kamu percaya? Apakah kamu percaya pada Tuhanmu ataukah kamu percaya kepada ucapan manusia? Karena itu penting sekali kamu belajar. Allah Maha Cerdas, Allah meninggikan derajat orang yang berilmu. Kamu perlu tahu siapa dan bagaimana Tuhanmu. Ketika kamu tahu Tuhanmu Maha Baik, Maha Menghargai, Maha Mensyukuri, Tuhan Maha Sempurna, maka kamu akan bisa menerima semua kesalahanmu. Kamu akan bisa punya kekuatan untuk menerima semua kesalahanmu. Tanpa kamu harus merasa terluka, tersakiti. Oh, dasar pelacur, anak di bapak dewi-dewi, dasar ahli maksiat, tak heran akhirnya meteng dhisik sadurunge kawin. Mana yang kamu percaya? Kamu tidak akan bersedih dengan ucapan manusia ketika kamu tahu Tuhanmu Maha Sempurna, manusia tidak sempurna. Dengan ketidaksempurnaan itu, manusia memang sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad SAW, manusia itu ditakdirkan untuk berbuat dosa, yang paling baik adalah memperbaiki. Ibumu juga manusia, status ibunya tidak menjadikan ibu menjadi maha suci dan maha benar, terbenarkan. Ingat, Allah Maha Adil. Siapa yang kamu percaya? Kalau dengan menjadi ibu mampu menaikkan derajat kita menjadi suci dan mulia yang setara dengan Allah, sejajar dengan Allah, atau paling tidak sejajar dengan malaikat, maka ayo dong rame-rame jadi ibu. Apapun yang diucapkan ibumu, kamu mau percaya ucapan manusia atau kamu percaya Allah Maha Adil? Allah Ar-Rasyid, maka penting sekali kita mempunyai ilmu, dan dari semua ilmu manusia yang ada di bumi ini, yang paling penting adalah ilmu tentang tauhid. Yang paling penting, yang paling dasar, paling ringan adalah kamu harus tahu asma wa sifat Allah. Dan itu akan menjadi perisai pelindung dirimu untuk melindungi dirimu dari kejahatan. Dari kejahatan siapa? Bukan kejahatan orang lain saja, tapi dari kejahatan dirimu sendiri. Ketika kamu tidak punya ilmu, ketika kamu tidak memahami siapa Tuhanmu, kamu hanya berpikir buruk. Loh, kok iso ucapan ibuku mandi, padahal ibuku lo karpe dewe. Akhirnya kita berprasangka buruk kepada Allah, menganggap Allah adalah pembela ketidakadilan, meragukan Allah. Loh, kenapa kebenaran hanya milik orang-orang suci yang mereka menggunakan sorban, wajahnya bercahaya karena wudhu, yang menutup aurat, yang celana cingkrang, batuknya ireng. Allah adalah Tuhan alam semesta. Salah satu hak dari Allah adalah Tuhan, Tuhan yang wajib disembah. Salah satu wujud kamu menyembah Allah, menuhankan Allah adalah kamu bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih mulutnya, bersih perasaannya, bersih perkataannya. Tidak ada prasangka buruk dalam dirimu kepada Tuhanmu, yang bagaimana mungkin Allah Maha Suci, yang bagaimana mungkin Allah Maha Adil. Tapi kamu anggap Allah tidak adil, kamu anggap manusia itu sejajar, setara, sesuci dengan Allah. Kesedihanmu adalah akibat dari kejahatanmu sendiri, yaitu dengan tidak menjadi berilmu dan juga tidak menjadi percaya kepada Allah. Cara terbaik untuk mengeluarkan diri kita dari rasa sakit, dari penghujatan, dari penghakiman manusia, dan bahkan dari penghakiman diri kita sendiri adalah dengan percayalah kepada Allah. Pahami Asmaul Husna dan percayalah hanya kepada Allah saja. Percayalah hanya kepada Allah saja.